Yuk, Kenapa? sudut di segitiga ada berapa? Ya, 3. I- Orang gila kopral juga tahu sudut di segitiga ada 3. Total sudutnya. Ya kan emang 3. Ya Oh, bener. Maksudnya ini kan iya kan ngikutin 3. yang atas dong. Kita kan lagi ngomongin derajat. Tadi Ais lagi ngomongin derajat. Nah, berarti kalau misalkan ada A tambah B tambah C, misalkan yang A itu lebih dari 90, yang B lebih dari 90. Berarti apa? Lebih dari 90 ditambah lebih dari 90 ditambah C gitu kan? Pasti jadi apa? Lebih dari Iya, 180 ya nggak? 80. Ini apa? Iya. Ini nggak mungkin. Tuh, Berarti paling semester Ah, 2 nggak. doang. Mungkin ya. Mungkin statistik masuk nggak data? Data kayaknya masuk deh. Mungkin data masuk ya. Aduh, nggak data dikasih kisi-kisi. Cuman data kan, gua rasa mungkin kalau UAS gitu kayaknya mate bab yang dipelajari terakhir tuh yang lebih banyak keluar deh. Mungkin ya, ya nggak sih? iya tuh. Ya udah. Teori-teorinya masih pada inget ya? Langsung gue share screen aja ya. Iya. Google Google Clipboard mana ya? Oh, gue lupa. Chat with everyone. No. Hide. More option. Whiteboard. Oh, ada. Oke. Udah kelihatan di layar? Is, yuk. Udah. Sip. Eh, udah. Nah. Nah. eh, mm, 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 mm. Oke, kemarin tuh terakhir tuh gue juga lupa lagi, masa kita lihat YouTube dulu. Kalau nggak salah nomor 3 ya? Yang percobaan 18 kali berapakah muncul mata dari 3? Sekarang nomor 4. Ya nggak sih? Iya, Ya kan? iya. Oke, nomor 4 pemanasan. Gua dulu dah. Suatu ketika guru matematika mengadakan seleksi siswa untuk mewakili sekolah cendekia. Siswa yang bisa dikirimkan hanya siswa kelas berapa sih itu? Berapa tuh Romawi? Oi. Udah lah, hilang. Yes, Apa? yuk. Itu angka Romawi berapa? Woi. 9. Hah? Woi. Pada hilang ya? Halo. Halo. Woi. Halo. Ya, Nah, itu angka Romawi berapa tuh? Kelas berapa itu? mana? Kelas Itu. 7? Oh, kelas 7. Gue kira kagak tahu. Beliau memutuskan untuk memilih 3 orang dari tiap-tiap kelas 7 paralel yang ada di sekolah. Berikut disajikan data jumlah siswa dalam kelas 7 gitu. 7 kelasnya ada 5 dari A sampai E. Nah, siswanya variatif. Mungkin yang paling dikit antara itu kelas buangan atau antara malah kelas elit, nggak tahu. Nah, ada kuota 3 untuk olimpiade gitu kan. Berikan komentar kalian, apakah cara yang dilakukan tersebut fair? Fair nggak? Yuk, woi, Ya, suara gue masuk kagak? masuk. Fair kagak? Kayaknya cari dulu. Hmm. Suatu ketika Ayo dulu deh, fair nggak yuk? Ais pertanyaannya yang panjangan. enggak deh kayaknya. Nggak fair, kenapa yuk? Kayaknya enggak. Nggak fair kenapa yuk? Fair. Kuotanya saya sama-sama 3. Fair yuk? Fair. Fair yuk, Heeh. oke. Berarti misal gue punya ini peluang gitu P ya. Berarti sama dengan berapa tadi? Bentar, gue lupa. No, whiteboard. Nah, peluang. Itu berarti, tar gue kecilin dulu. Berarti gimana peluangnya? Mana sih? Tuh. Ya kan semua kuotanya 3 kan?
Berarti, tunggu, gini aja. P sama dengan apa? Iya, sama kuotanya 3. 3 dibanding 30, ya kan? Jadi ada 3 siswa diambil dari total 30 siswa di kelas 7A gitu, ya nggak? Iya. Dibandingin sama kelas B. Iya. 3 dibanding 35. Lah, Cil. Woi. Cil. Yuk. Oh iya. Yuk. Salah. Yuk. Nah, ini aja peluang Salah. untuk A dibanding B, dibanding C, dibanding D, dibanding E gitu kan? Berarti satu lagi 3 per D. 36. 3 per 29. 3 per 20. Fair nggak nih? Enggak. Nggak fair. Enggak. Adakah, andaikan kalian, gue gedein aja lah. Andaikan kalian sangat ingin lulus seleksi. Tadi jawabannya apa yuk? A, fair apa enggak? Enggak. Kagak ya. Oke, Ais sekarang. Baca Is yang B. Kelihatan nggak Is? Kelihatan. Andaikan kalian sangat ingin lulus seleksi dan kalian bisa memilih ikut seleksi di kelas mana saja. Manakah kelas yang kalian pilih? Mengapa kelas itu yang kalian pilih? Yang mana yang lo pilih, Is? Yang 7E. Kenapa Is? Muridnya dikit. Jadi kalau murid dikit kenapa Is? Nambah 1. Apaan yang nambah 1? Banyak sisanya. Bener sih, jawaban lo hampir benar. Cuman mungkin bisa gue katakan begini ya, Is. Kalau lo mau banget kepilih lulus seleksi, saat lo milih yang E, peluang lo terpilih itu lebih besar. 3/20 itu artinya apa? Lo kali aja 100%, jadi berapa peluang lo? 15% peluang lo terpilih gitu kalau di sana. Tapi kalau dibandingin yang kelas C, 3/36 itu kan 1/12 ya. Jadi sekitar 8% doang peluang lu terpilih. Hampir setengahnya peluang dari E. Jadi kalau lu pengen lulus banget, kalau lu lihat kuotanya doang ya, sama banyak siswanya, lu pilih yang E, jelas. Tapi tidak memedulikan isi siswanya. Jangan-jangan nggak tahu kita bisa jadi 7E itu siswa-siswa elit, malah nggak kita pilih yang E. Tapi ini nggak ada faktor itu. Faktornya adalah angka doang. Oke? Iya. Jadi betul jawabannya 7E gitu. Cil, ngerti Cil? Enggak. Serius lo nggak ngerti? Enggak ngerti, nggak paham. Oke. Gue sederhanakan lagi ya. Ini gue sederhanakan jadi berapa? 1/10. Ini gue sederhanakan jadi berapa? Nggak bisa sih. 3/3. Nggak bisa. 1/12. Ini turun aja deh. 3/35. Ini gue sederhanakan. Ini 29/5 ya? Kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya, prima itu yang nggak bisa dikalikan. Prima itu yang hanya bisa dibagi 2 dan hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sama udah kan? Nah, bantuin gue dong. Iya kan? Kalau bantuin gue dong kalau ini salah. Ini gue kaliin sama 100%. Ayo ngitung yang kiri dong. Ayo hitung yang kanan. Kalau dikali pakai persen jadi berapa? Itu tuh maksudnya gimana deh? Yang ini. Gue kali 100%, jadi 1/10 dikali 100%, jadi 10%. Oke. Oh, jadi gitu. Ini set. Gue kaliin sama 100%. Oke. Yuk ngitung yang ini yuk. Ayo ngitung yang 3/29. Ayo ngitung yang 3/35 kaliin 100%. 10,3 Kak.
Yang ini 10,3. Ayo, yang kiri berapa yuk? Bentar, belum. Ya udah Ais bantuin. Ini berapa nih yang kiri? Masih ragu. Ya udah masih ragu. Balap-balapan lo ngitung. Yang 3/35 jadi berapa kalau jadi persen? Ayo. Ini kepake loh sampai seumur hidup kali kalau ngitung persen gini kepake. Berapa? Loh, oh 3/35. Dikirain 3. Iya, dikirain yang ini. Saya lo, Cil. Nomor 5 ya? Ya, nomor 5. Nih. Oh, banyak ya. Oh, sampai nomor 19. Guys, sampai nomor 19, guys. Ayo, main yuk. Kayaknya salah hitung deh. Ya udah nggak apa-apa, berapa ya? Sebut aja dah, nggak usah takut. Berapa? Ih, takut. Jauh Woi, banget masalahnya. sebut. Woi, Tadi sebut. ulang. Sebut. Angkanya kira-kira ada di sekitar 8, atau 9, betul nggak? Kan salah kan? Ini ngasanya malah ke 10. Persenan yuk. 3/35 kali 100% Iya, yuk. persenan. 100-nya sama 35 sama-sama bagi 5. Yang 100-nya jadi 20, yang 35-nya jadi 7. Iya. Terus 3 dibagi 7 berapa? Dikali 20 gitu, Cil. Atau 3-nya kali 20 dulu juga boleh, 60. 60 bagi 7 berapa? 56 kan, dapat 8. 4/7 berapa? Sekitar 14, 28, 56. Sekitar 8,56, ya enggak? 8,56 apa 57, sekitar segitu. Gue pakai chopping deh, gitu. Bisa? Oh. Gitu, dalam otak dong, Cil. Ais. Oke, Ais? Iya, Kak. Oke, nah jadi dari pertanyaan, andai kan kalian sangat ingin lulus seleksi tanpa melihat adanya murid yang pinter, apa kelas elit, apa jangan-jangan malah kelas buangan, kelas-kelas yang maaf goblok-goblok gitu. Nah, kita nggak mandang itu, kita cuma mandang angkanya. Kalau mandang angkanya, kalau mau lulus, ya peluangnya pilih apa? Persentase yang paling Gede. besar, betul. Ngerti yuk? Apa? Dimikirin cowok. Pilih persentase yang paling besar kalau sangat ingin lulus seleksi. Oke. Ya. Iya. Nah, tapi kalau Ayu pasti ya. pilihnya di kelas yang C, karena Ayu nggak mau ikut Olimpiade, nggak mau repot. Nah, jadi jawabannya yang E ya. Oke. Nomor 5. Kok Benar. Iya, bener memang. Nomor 5. Dalam suatu percobaan penggelindingan dadu mata uang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sebanyak mata dadu sebanyak 1 kali, tentukan kejadian muncul peluang antara 1 sampai 6. Suatu percobaan dadu 1 sampai 6 sebanyak 1 kali. 1 dadu doang ya. Yang mana sih? Yang dalam suatu percobaan. Iya, dalam ayo baca yuk. Penggelindingan dadu ya? Baca yuk. Dalam suatu percobaan penggelindingan dadu, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebanyak 1 kali, tentukan. Kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6. Antara 1 sampai 6. Muncul mata dadu antara 1 sampai 6, peluangnya berapa? Peluang muncul dadu 1 sampai 6 gitu ya. Berapa peluangnya?
Sama apa lagi? Peluang munculnya 7 dan peluang munculnya 5. Ayu jawab yang atas, Ais jawab yang tengah, Ayu lagi jawab yang bawah. Berapa, Cil? Peluang ya? Peluang. Gue kasih waktu 1 menit ya, sampai 10.42 ya. Ayo, Cil. Jangan mikirin cowok mulu, bilangin bunda lo. Kak, jawabannya 7/6 bukan? Apa? 7/6? Bukan. Mata dari 7 nggak ada lah. Lo jawab yang tengah? Iya. Ya udah, berapa jawabannya? 7/6. Mata dari 7 emang ada? Iya, nggak tahu. Jawab dong. Kok Nggak nanya? Gue nyuruh lu jawab. Kalau lu udah nyerah, baru gue jawab. Jawabannya 7. Ayu jawab dulu yang atas. Ais yang tengah. Ayu, lu nggak usah ikut-ikutan. Bisa, Ais. P7 berapa, Ais? Peluang muncul 7. Kagak ada. Orang nggak ada mata dari 7. Berapa jadi peluangnya? 0. Betul. 0, mau 0%, terserah. 0 juga boleh, terserah. Mau 0, mau 0%, terserah. Betul, Ais betul. Itu 1 enggak? Yang ini berapa? 1. Yang peluang 1 sampai betul. Ya, peluang munculnya 1 karena 1 sampai 6 pasti muncul gitu. Jadi 100%. Gile, ayo udah fokus nih gue denger. Ya, berarti sekarang peluang muncul 5 berapa yuk? Dulu. Betul. Bingung, Kak. Bingung, Kak. Ini biasa peluang muncul 5, biasa. Kemarin kita udah belajar bertiga di kafe, di kedai. Ada nggak ya di sini? Bentar. Ya elah. 5 itu ada berapa di dadu? Ada berapa 5 di dadu? 1. Dari berapa pilihannya? 6. 5/6. Kok 5/6? Mukanya 5 itu kan cuma 1. Tadi lu udah bilang. Iya. Jadi berapa yuk? 1/6. Iya gitu dong. Atau kalau mau pakai persentase 16,6%. Gue pakai chopping ya, bisa jadi 16,7 sih. Atau pemotongan. Kalau rounding atau pembulatan jadi 16,7. 7 nggak akan mungkin nggak ada di mata dadu. 1 sampai 6 pasti muncul 100%. 5 itu hanya ada 1 muka dibandingin ada berapa muka di dadu? 6. Jadi jawabannya ini ya. Oke? Yuk, Is. Ya. Oke. Sip, gua hapus. Kita kerjain nomor baru. Nah, oke. Ayu tadi udah baca. Ais baca dong. Suatu ketika. Atas dulu. Perhatikan beberapa kejadian berikut. Temukan kejadian mana yang menurut kalian tidak mungkin terjadi, mustahil. Mungkin terjadi dan pasti terjadi. Dengan menerapkan prosedur prosedur saintifik. Mengamati, menanya, menggali informasi, menalar dan berbagi. Silakan lengkapi tabel berikut. 1. Suatu ketika tahun ini kalian akan diberikan ujian matematika. Ya pastilah, pasti ada ujian gitu. Mau ulangan, mau UAS, mau UTS. Ujian sekolah sama ujian apa? Nasional udah nggak ada ya? Ujian sekolah. Pak Menteri. Nomor 2, sebuah segitiga. Ya, katanya begitu. Kau loh ya pada sekolah nanya gua. 2. Sebuah segitiga mempunyai 2 sudut tumpul. Betul? Mustahil. Kenapa mustahil, Is?
Soalnya sudutnya ada 3. Iya, kalau misalkan sudut tumpul itu apa sih definisinya, Is? Sudut tumpul itu yang yang lebih dari 90%. 90 derajat. 90%. Ya, jadi tumpul itu adalah lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat. Sedangkan sudut segitiga ada berapa yuk? Totalnya? Ayo. Yuk. Ya. Yuk. Kenapa? Sudut di segitiga ada berapa? Ya. 3. Orang gila kopral juga tahu sudut di segitiga ada 3. Total sudutnya. Ya kan emang 3. Ya benar. Maksudnya ini kan ngikutin yang atas dong. Kita kan lagi ngomongin derajat. Tadi Ais lagi ngomongin derajat. Total sudut di segitiga berapa derajat? 90. 90. Sudut tumpulnya aja lebih dari 90. 90. Salah. Ini. Salah lo, emang salah lo. 45 bukan? Berapa? 45. Ya, Is, kita balikin ke SD lah ini, sanak. Iya, 45. Is, berapa, Is? Sudut segitiga. 30. Aduh. 180. Total sudut segitiga. Ya kan? Nah, terus sekarang gini, dia bilang sebuah segitiga mempunyai 2 sudut tumpul. Mungkin nggak? Gitu kan katanya. Mungkin nggak? 180. Nah, berarti kalau misalkan ada A tambah B tambah C, misalkan yang A itu lebih dari 90, yang B lebih dari 90. Berarti apa? Lebih dari 90 ditambah lebih dari 90 ditambah C gitu kan? Pasti jadi apa? Lebih dari 180 ya nggak? 80. Ini apa? Ya. Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena totalnya aja 180 derajat ya nggak? Paham? Paham. Paham. Jadi ini nggak mungkin, mustahil guys. Jadi nanya total semuanya. Fokus. Ya, itu apa namanya sudut satu-satunya. Satu gitu, bukan semuanya. Kalau satu ini dong, apa namanya, acak dong. Kalau gue bilang sama sisi bisa jadi 60. Kalau gue bilang siku-siku bisa jadi 90 gitu kan. Kalau lancip kurang dari 90, tumpul lebih dari 90. Nggak mungkin lah, kan gue bilang total sudut segitiga. Tuh. Ya udah, nomor 3. 3 hari lagi akan hujan. Mungkin. Nggak tahu. Mungkin. Bisa jadi iya, bisa jadi kagak. Gitu kan? Tergantung semesta. Asik. Bacot lo, galau lo. Dah, 4. Sebuah kubus mempunyai 6 sisi. Ayo, betul? Sebuah kubus mempunyai 6 sisi. Kubus tuh yang kayak ini ya? Iya deh, iya. Kubus yang kayak mana? Kubus, masa ya, kita tahu kubus? Kayak ini, kayak apa? Tahu lah. Nih. Iya, kan kubus iya kan. Nih kelihatan kok, gue share screen. Kelihatan. Iya, ya udah. Ais, suatu hari manusia akan meninggal di dunia. Ya, Pasti ya, berarti 4 pasti, 5 pasti. 6. Jumlah 2 bilangan ganjil merupakan bilangan ganjil. Ayo. Jumlah 2 bilangan ganjil merupakan bilangan ganjil. Enggak lah. Jadi mustahil mungkin apa pasti? Jumlah 2 kan? Mustahil. Bisa mungkin nggak yuk? Ya kan bener kan? Iya, mustahil. Bisa mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin. 7 is sebuah 7 sebuah dadu. Enggak. Bila sebuah dadu dilempar akan muncul mata dadu 8. Enggak, mustahil. Mustahil. 1 sampai 6 ya.
Iya. Ayo baca yuk 8. Dadunya 2 bisa. Iya. Sebuah dadu, ribut yuk. Tahu. Enggak. 8 baca yuk. Orang yang gigit nyamuk akan terserang demam berdarah. Enggak lah. Jadi jawabannya? Enggak, mustahil. Salah. Enggak, bukan mustahil. Ais, jawabannya apa Ais? Mungkin. Iya, nggak mau dikoreksi dia. Kenapa mungkin? Ya kadang-kadang kan kalau kita tergantung nyamuknya sih. Kalau nyamuknya emang nyamuk demam berdarah bisa. Kalau enggak ya enggak. Depends on the mosquito ya. Jika demam berdarah, jika nyamuknya yang demam berdarah dengue itu nyamuk, nyamuknya namanya apa sih? Lo yang pada sekolah, gue mah biologi agak ini banget, kagak jago banget. 9, semua bilangan prima pasti ganjil. Mustahil. Ada 2. Hah? Iya, kalau bilangnya semua berarti mustahil. Kalau bilangnya beberapa mungkin gitu. Dia tergantung kata-katanya. Kalau bilangnya semua itu mustahil karena ada 2. Kalau bilangnya beberapa itu mungkin kalau dia exclude 2. Kalau dia bilang tidak ada bilangan prima yang ganjil, gimana? Mustahil. Kenapa mustahil? Hampir semua bilangan prima itu ganjil. Iya, betul. Yuk 10. Jika satu uang logam dilempar akan muncul kejadian gambar atau angka. Kok kayak nanya gitu sih? Jika suatu uang logam dilempar akan muncul kejadian gambar atau angka. Iya. Jika suatu uang logam dilempar akan muncul kejadian gambar atau angka gitu. Kemungkinannya apa? Mungkin. Mungkin kan tergantung kan gambar dan atau angka kan? Yakin? Ya mungkin. Yakin nggak? Yakin. Ais ada mau pendapat? Ais ada mau berpendapat? Pasti yuk. Gambar atau angka pasti muncul, nggak mungkin yang lain gitu. Emang ini kata-katanya rancu sih yuk, Jadi gue sebenarnya ngerti kayak maksud lo itu ya emang kemungkinannya ini gitu kan yuk. Tapi bahasanya adalah kita lihat dia ngasih sampel sih, dia kasih populasi semuanya gambar atau angka. Ya pasti dari populasi 2 itu nggak mungkin yang lain gitu. Jadi pasti yuk. Kalau misalkan gue bilang jika satu uang logam akan muncul kejadian gambar, itu mungkin. Atau akan muncul kejadian angka, itu mungkin. Tapi kalau muncul gambar atau angka, berarti kan kedua-duanya yuk populasi dari sampel itu. Jadi pasti antara keduanya gitu. Mungkin. Iya pasti. Kalau gambar doang, misalkan jika satu uang logam dilempar akan muncul kejadian gambar gitu kan, itu mungkin. Jika satu uang logam dilempar akan muncul kejadian angka, itu mungkin gitu. Tapi kalau jika suatu uang logam dilempar akan muncul kejadian gambar atau angka, itu pasti gitu. Ais 11. Besok matahari akan terbit pasti. Yakin? Kecuali hari kiamat. Nah, berarti apa jawabannya? Ayo. Hari kiamat juga tetap terbit lah. Enggak, berarti hari kiamat kan terbit juga. Tapi terbit lah. Tapi apa? Cuma beda arah doang. Asik. Ini ustazah nih. Jangan lawan-lawan lo. Jadi kemungkinan terjadinya apa? Pastilah. Pasti ya, kemungkinan terjadinya pasti. Entah arahnya dari mana. Kalau kiamat ya beda arah, tapi matahari akan terbit itu pasti. Tapi itu kalau dari sudut pandang agama ya. Kalau lu mainnya filsafat, lu bisa jadi pernah belajar, lu lihat di IPA yang sains-sains yang NASA gitu-gitu. Itu hampir tiap waktu, gue nggak tahu tiap menit atau tiap jam atau tiap apa, itu di universe itu pasti ada matahari meledak coy. Pernah denger nggak? Enggak Nggak pernah.
ya udah, berarti ya, kalian harus baca-baca karena tata surya itu nggak cuman bumi doang, banyak, dan matahari itu mungkin jumlahnya ada nggak tahu jutaan, nggak tahu miliaran, nggak tahu triliunan. Jadi bisa jadi mungkin tiap detik nih kita lagi ngomong gini, boom, boom, boom gitu. Matahari itu meledak-meledak dan nanti ada matahari baru, matahari baru, matahari baru gitu. Nah, kalau dari sudut pandang gitu ya, kalau bukan nggak beranak, lahir dan mati ya kayak manusia aja, lahir mati ya kan mati. Iya sama. Ya ke bahasa lu beranak ya, terserah lu lah. Yelah, banyak kan nonton. Conjuring 3 nonton ya? Mau nggak? Bayarin. Iya gue bayarin. Nanti abis ujian ya, kalau ujiannya pada bagus minggu depan gue bayarin. Ya, ingin insyaallah. Ya Kalibata ya. Ya. Atau Kalcit sih, Kalcit lebih enak coy. Studionya kecil gitu. Tapi sempit kecil, nggak apa-apa sih, enak juga. Enggak, jangan, density-nya malah padat, mending Kalibata Mall yang gede. Ya udah. Nah, ya. Udah. Gue sebenarnya pengen ngomongin horor, tapi rancu ke pelajaran, tar, gampang. Jadi kalau dalam sudut pandang scientific, kita kan ngomong kayak apa? Dibilang prosedur saintifik gitu kan, menggali informasi, menalar, berbagi. Itu justru jawabannya mungkin, coy. Gitu. Mungkin. Bukan pasti. Kalau dalam sudut pandang agama itu pasti, tapi kalau dalam sudut pandang saintifik itu mungkin menurut gua ya. Nah, dan ini juga sih kejadiannya sekarang kalian lihat, matahari ini ditanda kutipin matahari. Ini matahari siapa? Apakah matahari bumi? Apakah matahari di tata surya lain atau universe lain? Kita nggak tahu gitu. Nah, kalau misalkan bilang matahari akan terbit di tata surya lain, itu bisa jadi mungkin. Tapi kalau di universe kita, baru kita bisa ngomong. Kalau dalam sudut pandang agama pasti, kalau dalam sudut pandang saintifik mungkin gitu. Jadi tapi menurut gua sih lebih jawab mungkin, kecuali gurunya Islami ya, kayak emak-emak pakai jilbab gitu, kalian jawab pasti aja biar nggak nyari ribut. Iya, biar nggak nyari ribut. Tapi kalau gua pribadi, gue jawabnya mungkin, karena bisa jadi tuh kita nggak tahu gimana di universe itu. Bisa jadi tata surya tuh ada mataharinya, tiba-tiba matahari meledak gitu aja, nggak ada namanya terbit tenggelam. Dan terbit tenggelam itu kan tergantung zona, coy. Gimana kalau mataharinya meledak pas lu di zona yang nggak kena matahari lagi malam-malam, tiba-tiba ya udah mati lu, nggak pakai apa-apa udah mati ya lu. Nah, oke, pokoknya pembahasannya gitu ya. Jadi gue jawabannya mungkin. Berarti matahari sering meledaknya pas waktu siang-siang gini ya? Iya, enggak juga, Cil. Itu kan tergantung zona waktu. Kalau misalkan kita matahari meledak siang-siang, yang nggak kena matahari, misalkan siapa gitu nggak kena matahari ya. Ini jam berapa sih? Jam 10 ya. Misalkan Singapura gitu kali ya, nggak kena matahari ya, apa Amerika lah gitu, lagi malam mungkin. Ya udah nggak terbit ya. Kalau kitanya lagi siang meledak ya mereka meledaknya malam. Matinya malam mereka. Itu zona waktu enggak? Gimana pelajaran IPS-nya? Gue bukan anak IPS, tahu. Oh. Ayo, ya udah, jadi kejawab. Jadi Ayu mau jawab mungkin atau pasti yuk? Kan itu pertanyaannya Ais. Iya, emang kenapa kalau gue nanya lo, kok lo pilih-pilih gitu sih? Iya. Mungkin. Kalau Ais jawabannya apa? Mungkin. Iya. Ais. Mungkin. Main yuk. Oke, berarti pada saintifik ya. Tapi kalau ada yang mau lihatnya dari sudut pandang agama, gue juga tidak menyalahkan gitu, karena ya sudut pandang orang bisa berbeda. Oke, 12, yuk. Jumlah hari dalam 1 tahun adalah 366. Ya. Ya. Tapi tergantung sih. Asik. Ntar dulu deh. Ayo, gue kasih waktu 1 menit. Gue kasih waktu 1 menit. Tar dulu. Mau scroll dulu. Kayaknya pernah bikin. Kayaknya nggak ini deh. Tar.
Mana ya? 366. Enggak. Apa mungkin. Soalnya pas waktu mau tahun 2000, pas waktu tahun baru, maksudnya pas waktu tahun 2019 dia 365 doang. Kenapa begitu? Yuk. Kenapa ada 365? Kenapa ada 366 yuk? Nah, itu nggak tahu. Ini namanya apa? Pernah dengar nggak? Ais, ini namanya apa ya? Saat terjadi 366 Is? Dimikirin cowok Korea juga berdua, anjir. Ini namanya apa? Pas 366? Nggak apa-apa, pala lu gendut. Ini namanya apa? Iya, Februari benar. Februarinya 29. Namanya tahun apa? Namanya tahun apa, Is? Nggak tahu. Apa? Tahun ini ya, yang 4 tahun sekali itu ya. Kabi apa? Kabisat. Namanya tahun kabisat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya leap year kalau nggak salah. Tahun loncat. Nih bahasa Inggrisnya leap year. Jadi kalau lo nanti ngerjain soal bahasa Inggris nih apa nih namanya leap year. Ini tahun kabisat. Nah, sebenarnya dalam perhitungan tahun Masehi itu apa? Georgia ya, Aduh, gue juga lupa. Apa ya? Nah, matahari berotasi di bumi itu 365 seperempat gitu. Matahari itu revolusi ya namanya ya. Woi, pelajaran IPS-nya gue rada lupa nih. IPA ding nih. Revolusi itu bener nggak sih revolusi, lupa gue. Itu 365 seperempat. Nah, tapi orang kan mana ada ngitung seperempat hari gitu kan. Nah, akhirnya ini kan kalau dikali 4 nih jadi genep ya nggak sih? Pakai tahun. Ini kalau dikali 4 jadi genep nggak sih? Iya. Nah, makanya berarti setiap tahun berarti nanti begini aja dibagi, ada 365, ada 365, ada 365, ada 366 gitu. Nanti ngulang lagi. 365 lagi. Terus gitu, oke? Oke. Nih, kita cari ya. Leap year. Nah, jadi sebenarnya ada aturannya. Gregorian ya. Mana tadi? Gregorian. Tadi gue pengen lihat. Gregorian calendar itu maksudnya tahun Masehi. Each leap year has 366 days instead of 365 gitu, by extending February to 29 days rather than the common 28. Apa yuk artinya yuk? Coba artiin dong yuk dari sini ke sini yuk. Sekalian kita belajar bahasa Inggris nih. Aduh, nggak paham. Ais, artiin dong, Is. Inexplain apa sih? Apa? Dari for explain. Iya, dari for example. Nggak tahu artinya for example. Sebagai for example itu sebagai contoh, untuk contoh pada kalender Gregorian atau kalender Masehi, tiap tahun kabisat mempunyai 366 hari, bukan 365, dengan memperpanjang Februari dengan memperpanjang Februari ke 29 hari gitu kan, rather than daripada yang biasanya 28 gitu. Nah, these extra days occur in each year, which is an integer multiple of 4. Jadi hari yang lebih ini itu terjadi setiap tahun itu dengan kelipatan 4 gitu. Jadi misalkan tahun nih, di sini gue buka kalender, kelihatan nggak? Di sini gue buka kalender, kelihatan nggak? Ais, ayo. Nah, ini 29 nih, 2020 gitu. Nanti kabisat lagi tahun berapa? Kalau 2020 itu kabisat? 2024. Tapi ada aturannya. Yuk. Except 4 years evenly divisible by 100.
Jadi kalau dia bisa dibagi 100, dia nggak kehabisan gitu. Ini wah pokoknya gue nggak tahu nih ini hitungannya siapa yang nemuin nih, orang gila mana yang nemuin, orang hebat mana yang nemuin, gue nggak tahu, tapi penghitungannya begitu. Jadi lu 2020 itu kehabisan, 2040 kehabisan nggak? 2040. Iya. Mungkin. Kok mungkin? Kelipatan 4. Iya dong. Pasti. Nah, Ais 2080 kehabisan nggak? Kehabisan. Kehabisan. Nah, 2100 kehabisan nggak yuk? 2100 kehabisan? Enggak. Except 4 years evenly divisible by 100. Jadi kalau bisa dibagi 100, dia nggak kehabisan lagi. 2000, 3000, 10.000, 2100, 2200 itu nggak kehabisan. Karena bisa dibagi 100. Udah kiamat kali ya? Tapi yang pasti lu udah mokat kali, kita udah mokat. Udah punya cucu cicit, udah mokat kita. Udah tahu belajar di mana, belajar di neraka kali, apa di surga nggak tahu. Kalau Ayu sih ya ngeliat Korea doang, kagak ngaji. Astagfirullah. Nah, berarti ini dong Kak, yang ulang tahunnya Februari tanggal 29 dia. Gue punya temen, gue punya 2 orang temen. Satu temen tuh yang gue inget banget karena temen SMA itu di sekolah itu ngerayainnya 4 tahun sekali coy. Jadi kayak kesian nih umurnya kan 16 tahun ya. Ini umurnya nggak 16 tahun, ini umurnya 4 tahun. Karena ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ya enggak, umurnya 16 juga. Cuman ulang tahunnya 4 tahun sekali. Oke. Berarti jumlah hari dalam 1 tahun nih, kemungkinan terjadinya mustahil, mungkin apa pasti? Ayo. Jumlah hari dalam 1 tahun. Mungkin. Enggak, mustahil. Aduh. Mungkin iya. Aduh, gue udah jelasin panjang-panjang, nangis dulu dah gue dah. Mungkin. Mungkin. Kan iya mungkin kan. 65 Jumlah hari dalam 1 tahun. Berarti mungkin bisa aja tahun ini bisa aja kita baca bukunya tahun 2040. Ya kan berarti mungkin Kak. Mungkin kan. Alasannya belibet banget. Mungkin kalau apa gitu. Suka-suka dong. Oh, mungkin kalau suka-suka. Alasannya mungkin kalau apa? Mungkin kayak misalnya kita baca tuh bukunya tahun 2040. Ih, ribet banget sih ngasih contoh. Ya, tadi kan gue udah jelasin panjang lebar, ya Allah. Ya, Ais, mungkin kalau apa, Ais? Ya, tahun nggak bisa. Gitu jawaban tuh. Yang singkat, padat, jelas gitu. Mungkin kalau tahun kehabisan, udah selesai. Mungkin kita kalau baca bukunya tahun 2044, tahun 2040, bodo amat. Tawa. Ais, 13 Ais. Ada suatu bilangan ganjil. Tawa mulu lu. Enggak. Apa? Enggak tuh apa? Mungkin apa mustahil? Mustahil. Oke, sip. Nomor 6 selesai. 7 mana 7? Assalamualaikum. Aduh. Ini ya. Kenapa? Jika kondisi tersebut direpresentasikan dalam persentase, tentukan bilangan persentase yang sesuai dengan tiap kondisi tersebut. Oke, pakai persentase. Males. Kalau pasti berarti persentasenya berapa? 100. Kalau mustahil persentasenya berapa? Kurang dari 100 mungkin atau lebih. Hah? Kalau mustahil berapa? Kurang dari 100. Bener sih. Berapa, Is? Gue lagi ngajar ya, tunggu. Berapa? Kalau mustahil berapa? 0. Kalau mustahil 0. 3 hari lagi akan hujan. Peluangnya berapa? 50%. Nggak bisa kita katakan begitu.
bahkan BMKG aja nggak bisa memprediksi berapa persen akan hujan gitu. Paling kayak kemungkinan besar akan turun hujan di daerah sini, tapi kita nggak bisa ngasih persenan yang pasti gitu, nggak bisa. Oke? Tergantung mutas. Iya, tapi akurasi ada berapa persen, tapi harus pakai scientific, harus kayak lo jadi tim BMKG terus ngitung, oh kira-kira bulan ini musim ini lagi musim hujan apa musim panas gitu. Terus habis itu kira-kira berapa hari kebelakangan apa hujan nggak sih gitu. Jadi mungkin berapa hari ke depan mungkin hujan, gue juga nggak tahu BMKG itu cara prediksi gimana. Lu pada harus ke BMKG, gue nggak tahu. Tapi yang pasti kita nggak bisa ngasih persentase untuk nomor 3. Nomor yang lain bisa. Nomor 4 pasti 100% ya. Nomor 5 100%. Nomor 6 0% ya. Yuk, Is. Mungkin. Nomor 6 0% dong. Jumlah 2 bilangan ganjil merupakan bilangan genap 0%. Kemungkinan terjadinya bilangan genap. Tulisannya bilangan ganjil. Jumlah 2 bilangan ganjil merupakan bilangan genap dong. Jumlah 2 bilangan ganjil 1 tambah 3 4, 5 tambah 13 18 0%. Oke? Yuk, Ais. Ya. Ya. Nomor 7 is berapa persentasenya nomor 7? Mustahil. 0. Ayo nomor 8 persentasenya berapa? Nomor 8 ya? Tadi aku nggak ini. Orang yang digigit nyamuk 50% mungkin? Nggak tahu, tergantung. Di daerah lo banyak hutan lebat nggak? Kalau banyak hutan lebat mungkin persentasenya tinggi, tapi kalau daerah lo bersih dan lo kan komplek DPR kan, itu mungkin persentasenya rendah gitu. Daripada gua yang tinggal di daerah kampung atau AIS gitu, lo pasti lebih rendah persentase lo karena lo di daerah elit yuk gitu. Nah, berarti ini ya nomor 8 kayak yang cuaca hujan itu ya? Iya, kita harus ujian dulu, ngambil sampel, kita lihat populasi, kita lihat kejadian di daerah itu yang kena demam berdarah berapa, gitu. Harus banyak ngambil data. Kalau kayak gini nggak bisa tahu. Semua bilangan prima pasti ganjil, mungkin ya. Peluangnya berapa ya? Mungkin. Peluangnya berapa? Peluangnya berapa? Nggak tahu pasti. Nggak tahu pasti. Bisa tahu. Yuk, bisa tahu nggak yuk? Yang mana? Nomor 9 yuk. Bisa tahu nggak? Semua bilangan prima pasti ganjil. Bisa tahu nggak? Nggak pasti sih. Iya, karena kenapa? Kenapa nggak pasti? Kan tadi Ais sudah jawab, memang nggak pasti. Lu kayak orang yang nggak pasti sih. Karena ada duanya. Iya, betul. Karena ada duanya. Berarti kita bisa tahu nggak peluangnya berapa? Kita bisa tahu nggak peluangnya berapa? 90% nggak sih? 90%. Enggak 90% hampir benar. 99 betul. 99,9999999%. Kenapa? Karena sekarang gua tanya. Persennya 2. Enggak 1%, bahkan 0,0000000 sampai ujung 1%. Kenapa begitu? Karena sekarang kita ini bilangan, nih gua lagi nulis di papan tulis, kelihatan nggak di Google Board? Ya. Ya Allah, Anya. Prima, Aqua, Ades, enggak bercanda. Ada berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Terus ya, capek gue. Nah, ini tuh kalian tahu nggak sih ada berapa banyak bilangan prima? Tak terhingga. Tak terhingga.
bilangan prima itu tak terhingga, titik. Jadi ada banyak itu tak terhingga gitu. Banyak banget gitu kan. Tahu lambang ini nggak? Tahu kan lambang tak hingga? Tahu. Nah, berarti ada banyak banget bilangan tak hingga gitu banyaknya. Nah, jadi lu mau nyari bilangan sampai yang jutaan, miliaran, triliunan apa prima itu, dan bahkan sampai wah yang angka gitu sampai udah nggak bisa hitung lagi, cuman bisa dihitung pakai komputer, itu banyak banget. Tapi ada bilangan prima yang apa? Nggak ganjil, 2. Jadi peluangnya itu ya udah 99,99% di 0,00001%-nya itu adalah si 2 itu gitu. Oke? Ais, ayo. Oke? Ya. Dapat ya. Nah, jadi kalau itu kita kemungkinannya bisa ngasih persentase. Nah, dilempar kejadian logam atau angka atau gambar, yuk berapa? Jika suatu uang logam dilempar akan muncul kejadian gambar atau angka, mungkin. 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 Pasti dong. Tadi kan udah dijawab bantu Ais 100%. Lupa. Pasti. Ya. Besok matahari akan terbit. Mungkin. Kita nggak bisa ngitung peluangnya berapa. Kita tanya NASA aja, kita tanya Elon Musk, tanya siapa kayak orang-orang yang pinter. Jumlah hari dalam 1 tahun 366. Berapa peluangnya yuk? 4 tahun kan? Berapa peluangnya? Mungkin. Iya, berapa peluangnya? 366. 4. Apa sih? 4. 4 kan? 4. Iya, 4. Enggak dong. Peluangnya berapa? Ais peluangnya? 366 bagi 4 tahun. Hah? Enggak tahu dah. Peluangnya berapa, Ais? 99%. Enggak dong. Kalau kita nggak usah bawa yang 100, yang 400 deh, ribet. Kita itu aja. Ada 1 tahun yang akan 366 dari 4 tahun. Udah. Kali 100%. Coret. Berapa? Ini peluangnya. Oke? Bisa? Bisa. Ada suatu bilangan ganjil habis dibagi 2. Ada suatu bilangan ganjil habis. Mustahil. Oke. Ngik-ngok. 5. Dah lah sakit. Aduh, ayu nih pasti nih. Tentukan situasi yang fair atau tidak fair. Aduh. Guys, kita terusin nanti lagi ya. Aku mau nganter nyokap dulu nih. Hey. Ya, kenapa? Hey, kita terusin nanti lagi. Gue mau nganter nyokap. Ya, oke. Ya udah, oke. Is you. Thank you. Ya. Thank you. Ya.